Yonah atau Kitab Yunus pasal 1 ayat 1-17. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yunus, anak Amitai, dengan mengatakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berbicaralah dengan keras kepada mereka, bahwa kejahatan mereka telah sampai ke hadapanku. Namun bangkitlah Yunus untuk melarikan diri dari hadapan Yahweh menuju Tarsis. Dan dia pergi ke Yafo, lalu mendapatkan kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dan dia membayar biaya perjalanannya, lalu turun ke bagian dalam kapal itu untuk pergi bersama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Yahweh. Maka Yahweh menurunkan angin kencang ke atas laut dan terjadilah badai yang dahsyat ke atas laut, sehingga kapal itu terancam hancur. Lalu para awak kapal menjadi ketakutan dan masing-masing orang berteriak kepada ilahnya. Dan mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah dan berbaring dan tertidur lelap. Maka datanglah kepadanya nahoda kapal dan berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada ilahmu, barangkali ilahmu akan memedulikan kita sehingga kita tidak mati. Dan mereka masing-masing berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuang undi, agar kita mengetahui oleh karena siapa bencana ini telah terjadi atas kita. Kemudian mereka membuang undi, dan jatuhlah undi atas Yunus. Lalu mereka berkata kepadanya, kami minta kepadamu, ceritakanlah kepada kami, oleh karena siapakah bencana ini telah terjadi pada kami. Apakah pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Maka dia menjawab mereka, aku adalah orang Ibrani, dan aku takut akan Yahweh, Elohim semesta langit, yaitu Dia yang telah menciptakan laut dan darat. Dan orang-orang itu takut dengan ketakutan yang sangat besar, dan mereka berkata kepadanya, apa ini yang telah engkau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia telah melarikan diri dari hadapan Yahweh, karena dia telah menceritakannya kepada mereka. Lalu mereka berkata kepadanya, apakah yang harus kami lakukan terhadapmu supaya laut dapat menjadi tenang di sekitar kita, karena laut makin bergelora hebat? Maka dia berkata kepada mereka, angkatlah aku dan lemparkanlah aku ke dalam laut, maka laut di sekitar kamu akan tenang. Karena aku mengetahui bahwa oleh karena akulah badai yang besar ini telah terjadi pada kamu. Namun orang-orang itu berusaha keras mendayung untuk membawa kembali ke daratan, tetapi mereka tidak mampu karena laut makin bergelora hebat menghempas mereka. Karena itu, mereka berseru kepada Yahweh dan berkata, kami memohon kepadamu, ya Yahweh, janganlah biarkan kami mati karena nyawa orang ini, dan janganlah menanggungkan ke atas kami darah orang yang tidak bersalah, karena Engkau, ya Yahweh, telah bertindak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Lalu mereka mengangkat Yunus dan melemparkan dia ke dalam laut, dan laut pun menjadi tenang. Kemudian orang-orang itu takut dengan ketakutan yang sangat besar kepada Yahweh, dan mereka mengorbankan kurban sembelihan kepada Yahweh dan mengikrarkan nazar. Maka Yahweh menentukan seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Dan Yunus pun berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Yonah atau Kitab Yunus pasal 2 ayat 1-10. Lalu Yunus berdoa kepada Yahweh, Elohimnya, dari dalam perut ikan itu. Ia berkata, aku berseru dari kesukaranku kepada Yahweh, dan dia menjawab aku, dari tengah-tengah alam maut aku menjerit,
dan engkau mendengar suaraku. Karena engkau telah melempar aku ke tempat yang dalam, ke tengah lautan, dan luapan air telah meliputi aku, semua gelombangmu dan ombakmu telah melingkupi aku. Kemudian aku berkata, aku terbuang dari hadapanmu, bagaimana aku dapat lagi memandang ke tempat suci kekudusanmu? Air telah menutupi aku, bahkan nyawaku, tempat yang dalam meliputi aku, rumput-rumput laut telah melilit kepalaku. Aku telah turun ke dasar gunung-gunung, perut bumi dengan palang-palangnya telah melingkupiku selamanya, tetapi engkau mengangkat nyawaku dari lubang, ya Yahweh, Elohimku. Sewaktu jiwaku remuk redam di dalam diriku, aku mengingat Yahweh, dan doaku sampai kepadamu ke tempat suci kekudusanmu. Orang-orang yang memberikan penghormatan kepada berhala-berhala kesia-sian telah meninggalkan kesetiaan mereka. Tetapi aku, dengan suara ucapan syukur biarlah aku berkurban kepadamu, apa yang telah kunazarkan aku akan membayarnya. Keselamatan adalah milik Yahweh. Dan berfirmanlah Yahweh kepada ikan itu, dan ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Yonah atau Kitab Yunus pasal 3 ayat 1-10. Dan datanglah firman Yahweh kepada Yunus untuk kedua kalinya, firman-Nya, bangkitlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu dan serukanlah kepadanya berita yang aku katakan kepadamu. Maka bangkitlah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Yahweh. Adapun Niniwe di hadapan Elohim adalah kota yang besar, 3 hari perjalanan. Maka mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu ia berseru dengan mengatakan, 40 hari lagi, Niniwe akan dihancur leburkan. Orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Elohim dan mereka menyerukan untuk berpuasa dan mengenakan pakaian kabung, dari yang tertinggi di antara mereka bahkan sampai yang terendah. Dan kabar itu sampai kepada Raja Niniwe dan dia bangkit dari tahtanya, serta melepaskan jubahnya dari tubuhnya dan menyelubungi dirinya sendiri dengan pakaian kabung, lalu ia duduk di atas abu. Kemudian dia membuat pengumuman, dan mengumumkannya di seluruh Niniwe melalui titah raja dan para pembesarnya, dengan mengatakan, manusia atau binatang atau kawanan ternak, tidak boleh mencicipi apapun. Mereka tidak boleh makan atau minum air. Tetapi biarlah mereka berselubungkan pakaian kabung, baik manusia maupun binatang, dan biarlah mereka menjerit dengan kuat kepada Elohim, serta biarlah semua orang berbalik masing-masing dari jalannya yang jahat dan dari kekejaman yang dilakukan mereka. Siapa tahu Elohim sungguh-sungguh menyesal dan berbalik dari kedahsyatan murka-Nya sehingga kita tidak mati. Ketika Elohim melihat apa yang mereka lakukan, bahwa mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, maka menyesallah Elohim atas malapetaka yang telah dia rancangkan, dan dia pun tidak jadi melakukannya. Yonah atau Kitab Yunus pasal 4 ayat 1-11. Tetapi hal itu membuat Yunus sangat kecewa, dan dia menjadi marah. Maka dia berdoa kepada Yahweh dan berkata, "Ya Yahweh, bukankah ini perkataanku ketika aku masih ada di negeriku? Oleh karena itulah aku telah melarikan diri ke Tarsis, karena aku mengetahui bahwa Engkau adalah Elohim yang penuh rahmat dan berlimpah-limpah dalam kasih setia, yang lambat untuk marah, dan yang menyesal atas setiap bencana. Dan sekarang, ya Yahweh, aku mohon ambillah nyawaku, karena bagiku lebih baik mati daripada hidup." Tetapi Yahweh berfirman, "Apakah pantas engkau marah kepadaku?" Kemudian Yunus pergi keluar dari kota itu dan tinggal di sebelah timur kota itu, lalu membuat baginya sebuah pondok dan dia duduk di bawahnya,
di dalam naungannya, hingga dia dapat melihat apa yang akan terjadi pada kota itu. Dan Yahwe Elohim menentukan sebatang tanaman, dan dia tumbuh melampaui Yunus, untuk menjadi naungan di atas kepalanya, untuk membebaskannya dari kesedihannya. Dan senanglah hati Yunus atas tanaman itu dengan sukacita yang besar. Namun keesokan harinya, pada waktu fajar menyingsing Elohim menentukan seekor ulat, dan dia menyerang tanaman itu sehingga menjadi layu. Dan terjadilah, ketika matahari bersinar, bahwa Elohim telah menentukan suatu angin timur yang menghanguskan, dan sinar matahari itu menerpa di atas kepala Yunus sehingga dia lemah lesu. Dan dia meminta supaya hidupnya berakhir. Ia berkata, "Lebih baik bagiku mati daripada hidup." Maka berfirmanlah Elohim kepada Yunus, "Sebenarnya apakah engkau pantas marah karena tanaman itu?" Dan dia menjawab, "Sebenarnya pantaslah aku untuk marah bahkan sampai mati." Dan Yahwe berfirman, "Engkau memiliki rasa sayang terhadap tanaman yang tidak engkau kerjakan apapun kepadanya, dan engkau tidak membuatnya tumbuh, yang tumbuh dalam semalam dan dalam semalam pula dia mati. Maka tidak patutkah aku mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang di dalamnya ada lebih dari 120.000 orang yang tidak tahu membedakan antara tangan kanannya dengan tangan kirinya dan banyak ternak.